Dua hal yang akan memicu pertikaian pada kemudian hari. Nah, apakah Anda bisa menebak apakah hal itu? Need any help? Welcome to Lao Lao Land. Halo Area Hukum, selamat datang kembali di channel YouTube Lao Lao Land. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua hal yang akan memicu pertikaian pada kemudian hari. Nah, apakah Anda bisa menebak apakah hal itu? Ya, betul sekali. Itu adalah hibah dan waris. Baik hibah maupun waris secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama kita akan membahas tentang waris, yang mana itu diatur di dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana menentukan pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian. Nah, secara logika, apabila tidak ada yang meninggal berarti tidak ada harta warisan. Yang memberi waris kita sebut dengan pewaris, sedangkan yang menerima waris kita sebut dengan ahli waris. Nah, warisan ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan membuat surat wasiat ketika pewaris itu masih hidup. Dan cara yang kedua adalah secara undang-undang, yang mana sudah menentukan 4 golongan waris siapa saja yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut. Apabila kalian menerima warisan berupa uang tunai, perhiasan, ataupun tabungan, kalian tidak perlu lagi membayar pajak atas harta warisan itu. Nah, berbeda halnya apabila kalian menerima harta warisan berupa tanah atau rumah. Tentunya kalian harus membayar pajak. Nah, kenapa? Karena adanya proses balik nama terhadap sertifikat hak milik atas tanah atau rumah yang diwariskan kepada kalian itu. Kalau berbicara tentang hibah ini berbeda 100% dengan waris. Menurut ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa hibah ini adalah perjanjian pemberian cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, yang mana dibuat sewaktu pemberi hibah ini masih hidup. Ada hal-hal penting lainnya yang perlu kalian catat tentang hibah. Nah, yang pertama, hibah itu harus dibuat dengan akta notaril yang dibuat di hadapan notaris. Nah, apabila kalian membuat perjanjian hibah itu di bawah tangan, otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, hibah ini bisa diberikan kepada siapa saja. Tidak seperti waris yang sudah ditentukan dalam undang-undang 4 golongan waris yang telah kita singgung sebelumnya. Terkait pajak, apabila kalian mendapat hibah berupa rumah atau tanah, baik penerima hibah maupun pemberi hibah wajib untuk membayar pajak. Nah, berapa besarnya pajaknya mereka yang harus bayarkan? Bagi penerima hibah, dia wajib membayarkan pajak sebesar 5%. Sedangkan bagi pemberi hibah, dia wajib membayar sebesar 2,5%. Namun, bagi pemberi hibah, dia dapat melakukan upaya untuk meminta penghapusan pembayaran pajak itu ke kantor pajak di mana dia terdaftar. Perlu kalian ketahui, perhitungan pajak sebesar 5% dan 2,5% itu dihitung dari nilai pasar atau nilai jual objek pajak terhadap rumah atau tanah yang dihibahkan kepada kalian itu. Semoga video kali ini tentang hibah versus waris dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalian yang mungkin di kemudian hari akan menghadapinya. Bersama saya Jerry Susilo, nantikan video tentang hukum berikutnya hanya di Lao Lao Land.